Bab ke-13, Awal Perjuangan. Ibu dan anak itu pun saling berpelukan dengan derayan air mata yang sulit dikendalikan. Seakan mendapat kekuatan baru, Pak Adri pun lebih bersemangat untuk berangkat ke Surabaya setelah mendapat wejangan, doa dan ridho dari ibunya. Terima kasih Bu, terima kasih sudah memberi kekuatan pada Adri dan anak-anak. Pak Adri berucap sambil sesekali menghapus air mata dengan ujung jari tangannya. Berangkatlah, doa dan ridho ibu selalu menyertai setiap langkah Muli. Berjuanglah demi cucu-cucu ibu, karena hanya kamulah tumpuan mereka. Tetaplah kuat menghadapi takdir yang sudah Gusti Allah gariskan untuk keluargamu. Ibu hanya bisa mendoakan dari sini semoga kamu selalu tabah dan kuat menghadapi ini semua, Li. Tetaplah berdiri kokoh demi anak-anak kamu, Adri. Jangan tunjukkan kesedihanmu di depan mereka. Terima kasih Bu, terima kasih. Pak Adri masih menangis di hadapan ibunya, sambil memegang erat kedua tangan ibunya untuk meminta maaf dan kekuatan pada sang ibu. Hapus air mata Muli. Bangkitlah demi masa depan mereka. Ibu yakin kamu pasti bisa menjadi seorang yang sangat kuat dan tangguh demi anak-anak kamu. Ibu yakin kamu bisa, Li. Bu, apa jalan yang Adri tempuh sudah benar? Apa Adri ini orang tua yang jahat, Bu? Sehingga memisahkan anak-anak dalam tempat yang berjauhan. Pak Adri tertunduk dengan mata yang masih sembab. Jangan bicara seperti itu, Li. Tak ada orang tua yang jahat ke anak. Apa yang kamu lakukan sudah tepat semua demi masa depan anak-anak. Jangan menyalahkan diri sendiri. Berangkatkan jika tugas kamu memang dimutasi ke Surabaya. Ibu ridho, ibu ikhlas, semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu bisa kamu raih bersama anak-anakmu. Maafkan Adri, Bu. Maafkan Adri. Pak Adri semakin tergugah sambil mencium kedua tangan ibunya. Bu Tuti mengelus pundak sang anak untuk memberi ruang dan kekuatan. Sudah, ikhlas dan tawakallah, Li. Jangan disesali, jangan ditangisi. Semua sudah digariskan Gusti Allah, Li. Kamu istirahatlah, tentu kamu capek wirawiri mengurus sekolahnya anak-anak sendirian. Iya, Bu, jawab Pak Adri sambil mengusap air mata. Apa kamu sudah makan, Li? Ibu sudah masak, ayo makan dulu supaya kamu punya tenaga. Pak Adri pun beranjak ke kamar mandi untuk sekedar cuci muka. Kemudian ia berkumpul dengan ibunya di meja makan. Setelah selesai makan bersama ibunya, lantas Pak Adri memilih duduk di ruang tamu untuk menghilangkan rasa lelah setelah beberapa hari mengurus anak-anaknya. Bu, apa ibu marah ke Adri? Tidak, tak ada alasan ibu untuk marah. Apa yang sudah kamu lakukan menurut ibu sudah tepat. Kamu kerja bisa tenang. Anak-anak pun menuntut ilmu dengan nyaman. Tentu di pondok mereka semua terdidik dengan sangat baik. Adri takut disalahkan, Bu, karena Aziza memang masih sangat kecil untuk hidup di pesantren. Tapi Adri juga tak tega kalau meninggalkan Ziza dengan Mbok Darmi. Membawa ke Surabaya pun itu tak mungkin. Iya, ibu mengerti dan tahu apa yang kamu rasakan. Apa yang menjadi beban kamu, Ibu faham, Li. Berpikir positif saja. Kamu kapan rencana berangkat ke Surabaya? Insya Allah besok setelah duhur, Bu. Adri mohon maafkan dan doakan Adri. Berangkatlah. Hati-hati di sana. Sering-seringlah memberi ibu kabar. Ibu mendoakanmu dari sini, Nak. Terima kasih, Bu. Terima kasih ibu sudah mengerti kondisi Adri dan anak-anak. Kalau begitu Adri pamit pulang. Adri ingin mempersiapkan diri dan beristirahat sejenak di rumah sebelum besok melakukan perjalanan ke Surabaya. Setelah memeluk dan mencium ibunya, Pak Adri pun bergegas masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Kondisi hati yang sulit karena harus berpisah dengan anak-anaknya. Harus ikhlas menjalani kehidupan yang tak terpikirkan sebelumnya. Semakin hati berontak akan takdir yang sudah ditetapkan, semakin hati merasa sakit yang tak terarah. Ikhlas. Memang hanya ikhlas seperti yang dikatakan ibunya, hidup ini bisa dilalui dengan baik dan nyaman. Meski rasa sepi tanpa anak-anak di sampingnya seperti biasa. Semua pasti terobati jika kelak anak-anaknya menjadi anak soleh dan solehah. Damai hati setelah mendapat kekuatan dan doa dari ibunya. Memang tak ada kekuatan seorang anak kecuali kekuatan dari seorang ibu. Doa tulus yang ikhlas selalu ibu panjatkan ke hadirat Allah mengiringi langkah seorang anak menuju kesuksesan yang nyata. Akhirnya setelah berkendara dengan hati yang lebih damai, Pak Adri sampai di kediamannya dengan semangat yang baru. Bergegas ia masuk ke dalam rumah yang sepi. Sepi karena semua anaknya jauh dari dirinya. Tak apa,
Bismillah, ini awal dari perjalanan panjang menuju kesuksesan anak-anakku ya Allah. Batin Pak Adri menyemangati dirinya sendiri. Setelah selesai membersihkan diri dan menjalankan kewajiban sebagai umat muslim, Pak Adri pun merebahkan diri mengistirahatkan tubuh dan pikiran demi mempersiapkan hari esok yang tentu lebih banyak liku dan tantangan. Di pondok pesantren Azizah yang masih ditemani Ustadzah Rika masih tampak termenung dan untuk tidur. Meski sudah tidak menangis, tapi Azizah masih sering menanyakan ayahnya. Hari pertama di tempat jauh, tempat yang asing bagi dirinya, tentu membuat Azizah tidak nyaman dan murung. Ia teringat ayah dan kakaknya. Malam pertama di tempat baru, tempat yang sama sekali belum pernah dikunjunginya, tentu membuat Azizah ingin pulang. Azizah, mari tidur nak. Sudah malam, besok Azizah sudah harus sekolah, jadi sekarang kita bobok dulu ya, supaya besok bisa bangun subuh dan sholat di masjid seperti tadi. Azizah mau pulang Ustadzah. Azizah menjawab dengan murung. Mau sama ayah? Mata bocah kecil itu sudah berkaca-kaca. Sini sama Ustadzah, jangan menangis lagi. Azizah sudah gede ya, sudah pintar sekolah sendiri. Ayahnya kan kerja supaya Azizah bisa beli jajan. Kalau ayah yang gak kerja, Azizah gak bisa beli jajan dong ya. Sekarang tidur sama Ustadzah ya. Besok kita sudah mulai sekolah. Hori, Azizah sudah sekolah. Ustadzah Rika terus mengajak komunikasi dan bercanda supaya Azizah lupa dengan ayahnya dan mau tidur karena memang sudah waktunya santri untuk istirahat. Yuk, tidur ya cantik. Azizah pun mengangguk dan mulai nurut apa yang dikatakan Ustadzah Rika. Jangan lupa berdoa ya. Azizah sudah bisakan doa mau tidur. Coba Ustadzah pengendengnya. Tenang, Azizah pun melafalkan doa mau tidur dengan benar. Wah, hebat Azizah, pintar. Sudah pandai berdoa. Ustadzah Rika bertepuk tangan. Azizah tersenyum-senyum malu melihat respon Ustadzah Rika yang kegirangan melihat Azizah berdoa. Ya udah, sekarang pejam mata dan langsung bobo. Semoga Azizah mimpi indah ya cantik. Beberapa menit pun. Akhirnya drama nangis hari ini pun usai. Hehe, entah besok akan ada drama bagaimana lagi. Batin Ustadzah Rika yang melihat Azizah sudah tertidur lelap. Bab ke-14, drama menjelang tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa? Jawab seorang wanita di seberang telepon. Saya Adri, ayahnya Azizah. Dengan Ustadzah Rika, benar. Iya, saya sendiri Pak Adri. Maaf Ustadzah jika telepon saya mengganggu. Bagaimana dengan Azizah Ustadzah? Apa masih menangis? Sekarang Azizah lagi bersama Ustadzah Nila di dalam Pak, karena Umi ingin bertemu dengan Azizah. Dan kemarin Azizah menangis hanya sebentar. Tadi malam mau tidur sempat murung mencari bapak, ingin pulang katanya, tapi setelah dirayu Azizah langsung mengerti dan tidur dengan nyaman. Oh begitu ya Ustadzah. Berarti anak saya sudah tidak begitu rewel di sana. Iya benar Pak. Menangis di awal itu hal yang wajar. Ya. Bapak mengacung, perlu khawatir. Setelah liburan ini selesai, Azizah sudah langsung sekolah di Hidayah ya Pak. Iya Ustadzah. Bapak tenang saja. Selama masa liburan yang tinggal beberapa hari ini bisa kita gunakan untuk membuat Azizah bisa betah beradaptasi dengan lingkungan pesantren. Kami juga tetap mengajarkan Azizah untuk terlibat di kegiatan wajib seperti sholat jamaah, ngaji kitab subuh, dan malam hari. Baik, terima kasih atas waktu dan kebaikan Ustadzah Rika. Terima kasih atas kepedulian dan perhatian kepada putri saya. Kalau begitu saya tutup dulu teleponnya, lain waktu saya hubungi kembali. Assalamualaikum. Baik, sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Hati Pak Adri menjadi lega setelah menelpon ke pondok dan mengetahui kalau putrinya sudah mulai bisa beradaptasi dan tidak begitu rewel. Ia pun berkemas dan bersiap-siap untuk segera berangkat ke Surabaya. Semoga segalanya Engkau permudahkan ya Allah. Amin. Doanya dalam hati. Langkahnya pun semakin ringan untuk menapaki awal hidup di kota pahlawan. Bergegas ia pun semakin semangat mempersiapkan diri mau berangkat ke Surabaya siang ini. Tuntutan kerja yang mengharuskan dirinya hidup seorang diri jauh dari anak-anaknya. Tapi harus disyukuri dari seorang ayah tunggal seperti Pak Adri bahwa semua anaknya tidak berkeluh kesah, bahkan semua cenderung menurut kepadanya. Setelah semua selesai dan koper pun dimasukkan ke dalam bagasi mobil,
Pak Adri berjalan ke samping rumah memastikan bahwa rumahnya semua terkunci dengan baik. Ia pun menelpon Bikima mengatakan bahwa siang ini mau berangkat ke Surabaya dan menitipkan rumah kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar, tidak ada kendala di perjalanan. Doanya memotivasi dirinya sendiri. Mobil pun berlahan meninggalkan halaman rumahnya menuju kota metropolitan di Jawa bagian timur itu. Kak, gimana dengan adik Zizah ya? Tanya Ronial yang tiba-tiba teringat dengan adiknya. Adik tentu baik-baik saja. Sudah, jangan dipikirkan, yang penting kita di sini belajar supaya kelak ayah dan mama bangga dengan kita. Jawab Fahri yang melihat Ronial memikirkan Azizah. Gimana kalau adik mencari kita, Kak? Tenang saja, adik itu anak pintar. Adik Zizah pasti juga nyaman di pondok pesantrennya sana. Oh ya, besok Senin kan udah tahun ajaran baru dimulai, kita dah harus masuk sekolah. Teman-teman kita semua baru di sini. Semoga nanti Azizah di sana juga sekolah dengan nyaman ya, dengan teman barunya juga. Tadi gimana kamu ngajinya, ada kesulitan gak? Gak, Kak, aman. Jawabnya sambil mengacungkan jempol. Ustadz di sini sabar-sabar, Kak, aku nyaman ngajinya. Apalagi Ustadz Yogi, wah enak ngajarinnya. Ternyata di pondok enak ya, Kak, tapi dua yang gak enak. Apaan tuh? Fahri menimpali ucapan adiknya. Ronial pun mendekat ke kakaknya dan membisikkan sesuatu ke telinga kakaknya. Makan dan mandinya harus antri. Hahaha, keduanya pun tertawa bersama. Ada-ada saja kamu deh. Obrolan kakak adik itu pun masih berlanjut. Mereka terlihat duduk santai di serambi masjid pondok bersama santri yang lainnya. Setelah selesai sholat isya berjamaah dan ngaji kitab tadi, mereka belum kembali ke kamar asrama karena memang sekarang waktu bebas untuk santri. Jadi mereka bebas beraktivitas selama 1 jam setelah ngaji malam. Tidurnya jangan malam-malam ya, Dek. Kalau sudah jamnya tidur harus tidur loh. Di sini kita harus menjaga kesehatan kita karena kita jauh dari ayah. Makanya kita harus tetap sehat dan mandiri. Iya, Kak. Oh ya, uang yang ayah kasih kemarin masih kan? Jangan beli jajan sembarangan ya. Beli jajan yang sehat aja biar kita tetap fit di sini. Kamu ngerti kan, Dek, maksud kakak? Iya Kak, aku ngerti. Dulu mama juga gak bolehin kita jajan yang aneh-aneh. Aku masih ingat pesan mama. Itu kayaknya Kak Fajar lagi sama temannya itu di sana. Tunjuk Ronial yang melihat kakak pertamanya jalan beriringan dengan temannya. Iya, biarin aja, mungkin Kak Fajar lagi ada kepentingan. Ya udah, kamu kembali ke kamar di sana. Besok ketemu kakak lagi waktu jamaah subuh. Ya udah, kakak antar yuk. Mereka pun akhirnya meninggalkan serambi masjid menuju asrama di mana kamar yang mereka tempati berada. Di sisi lain, Azizah yang saat itu sudah berada di kamar bersama Ustadz Zahrika terlihat murung. Azizah enggan untuk berbaring. Ia terlihat murung dan duduk di pojokan kasur sambil memeluk bantal. Ia tidak menangis tapi matanya nampak berkaca-kaca. Kamu kenapa nggak tidur, Azizah? Mau pulang, Ustazah? Mau ke ayah? Jawabnya hampir menangis. Kan Azizah sudah pintar, sudah gede, sudah mau sekolah, kenapa kok pulang? Mau sama ayah, Ustazah. Ucapnya lirih. Nanti ayah Azizah akan sering kesini, tapi untuk sekarang Azizah sama Ustazah dulu ya. Gadis kecil itu pun mulai menangis lirih. Kenapa kok malah menangis, sayang? Mau tidur sama kakak sama ayah. Zizah nggak bisa tidur di sini. Jawabnya sambil terisak. Sudah, jangan menangis, kan udah pintar ya. Kalau menangis terus nanti Azizah capek. Ya udah, sini kalau nggak bisa tidur. Sama Ustazah mau gak diceritain tentang kisah Nabi Musa As? Azizah nampak mengangguk. Ustazah Rika pun menceritakan tentang kisah Nabi Musa As kepada Azizah. Bocah kecil itu terlihat serius mendengarkan cerita dari Ustazah Rika. Sesekali ia terlihat menguap menandakan bahwa dirinya sudah mengantuk. Azizah sudah mengantuk. Bocah itu hanya menggeleng lemah. Ustazah Rika tersenyum melihat tingkah lucu Azizah. Padahal mata sudah terlihat sayu dan redup tapi masih menggeleng ditanya mengantuk. Hihi, bocil emang ada-ada saja. Cerita pun masih dilanjutkan tapi lama-kelamaan tak ada respon lagi dari Azizah. Terdengar suara dengkuran halus menandakan bahwa si bocil sudah menyelami dunia mimpinya. Ustazah Rika menghembuskan nafas dengan lega. Haf, akhirnya. Hanya butuh waktu 5 menit untuk mengakhiri drama hari ini. Mungkin besok masih ada drama-drama lain sebelum tidur.
Hehe, Ustadz Zahrika cekikikan sendiri membayangkan esok hari pasti akan ada drama-drama baru dengan si bocil kesayangan Umi ini. Sabar, orang sabar pasti dipertemukan dengan jodoh yang tampan dan baik seperti Ustadz Yusuf. Hehe, batinnya membayangkan bagaimana ia harus ekstra sabar menghadapi tantangan menaklukkan bocil-bocil yang selalu rewel di sini. Dret, dret. Terdengar ada notifikasi pesan masuk yang mengagetkan dirinya yang sedikit melamun membayangkan hari esok jika ketemu Ustadz Yusuf. Siapa yang kirim pesan malam-malam begini ya?